Banyak yang bingung lebih bagus mana potong pucuk atau rempel tunas. Saya sudah melakukan eksperimen selama 2 bulan lebih. Untuk menjawab keraguan itu, di depan saya ada 3 perlakuan berbeda. Pada tanaman cabai yang usianya sama, banyak orang yang melakukan potong pucuk atau rempel tunas saat cabai masih usia dini. Tapi hari ini, saya akan melakukan sesuatu yang berbeda dan mungkin dianggap nekat. Kita akan melakukan eksperimen justru saat tanaman cabai sudah berbunga, di usia 28 hari setelah tanam. Apakah tanaman akan stres karena bunganya dipotong, ataukah hasilnya justru akan lebih melimpah? Kita akan buktikan bersama-sama dalam video ini secara nyata. Agar hasil eksperimen ini valid, saya tegaskan bahwa ketiga tanaman cabai di depan saya ini memiliki jenis atau varietas yang sama. Selain itu, usianya juga sama persis, yaitu 28 hari. Dan semuanya sudah mulai memunculkan bunga pertama di cabang Y. Bahkan untuk urusan nutrisi, ketiganya mendapatkan dosis pupuk dan media tanam yang sama. Perbedaannya hanya satu, perlakuan fisik yang akan kita berikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai uji coba pada 3 tanaman cabai yang memiliki tinggi, besar, dan usia yang sama. Ketiganya ditanam di dalam polybag dengan media tanam yang sama, dan semuanya sudah memunculkan bunga. Tujuan eksperimen ini adalah untuk melihat metode mana yang menghasilkan buah paling lebat, dan mana yang panennya paling cepat. Hasil dari uji coba ini nantinya akan menjadi acuan saya untuk penanaman dalam skala yang lebih besar ke depannya. Tanaman pertama yang akan kita jadikan kontrol, jadi kita biarkan tumbuh secara normal. Nah, untuk tanaman kedua yang ada di posisi tengah, ini yang akan kita lakukan tindakan potong pucuk. Teman-teman bisa lihat, meskipun tanaman ini sudah mulai memunculkan bunga, saya akan tetap nekat memotongnya tepat di bagian sini, agar kita benar-benar tahu apa efeknya jika dilakukan di fase ini. Memang, secara teori, metode potong pucuk ini kemungkinan besar akan memperlambat masa panen perdana kita. Kenapa? Karena kita secara sengaja membuang pucuk utama yang sebenarnya sudah membawa calon buah pertama. Namun, tujuan kita adalah memicu hormon tanaman agar menumbuhkan tunas-tunas samping yang lebih banyak dan lebih rimbun ke depannya. Sekarang kita beralih ke tanaman yang ketiga, di mana kita akan melakukan teknik rempel tunas. Bisa teman-teman perhatikan, semua tunas-tunas kecil yang mencoba tumbuh di ketiak daun bagian bawah akan kita bersihkan total sampai ke batang utama. Tapi ingat, bunga yang sudah ada di bagian atas atau cabang Y tetap kita pertahankan. Jangan sampai ikut terbuang. Dengan metode perempelan ini, aliran nutrisi dari akar tidak akan terbagi-bagi ke tunas samping yang tidak produktif, melainkan akan langsung fokus naik ke batang utama untuk membesarkan bunga dan buah di bagian atas saja. Jadi, sekarang di depan kita sudah ada 3 model perlakuan. 1 normal, 2 potong pucuk, dan 1 lagi rempel tunas. Mulai hari ini, kita akan pantau terus bagaimana reaksi masing-masing tanaman, dan kita akan lihat perbandingannya secara konsisten di hari-hari berikutnya. Hari ini, tepat 1 bulan sejak kita memberikan perlakuan yang berbeda pada ketiga tanaman ini. Mari kita amati perbedaannya secara lebih detail dan mendalam. Pada tanaman yang dirempel tunas, teman-teman bisa lihat buahnya sudah mulai membesar dan mulai bermunculan di banyak titik cabang atas. Pertumbuhannya sangat fokus dan terlihat kokoh. Begitu juga dengan tanaman yang kita biarkan tumbuh normal, hasilnya ternyata kurang lebih sama. Buah-buahnya sudah mulai tampak besar, dan percabangannya pun tumbuh cukup alami dan rimbun. Namun perbedaan yang sangat mencolok justru terlihat pada tanaman yang kita potong pucuk kemarin. Di sini kita belum melihat ada satupun buah yang membesar karena statusnya saat ini masih dalam tahap pembungaan. Tapi lihat sisi positifnya. Di bekas potongan kemarin, sekarang muncul 4 tunas baru yang pertumbuhannya sangat produktif dan seragam. Setiap tunas ini sekarang mulai bermunculan. Banyak sekali bunga baru di setiap ketiak cabangnya. Jadi, kesimpulan sementara kita di usia 1 bulan ini, metode potong pucuk memang terbukti jauh lebih lambat dalam menghasilkan buah.
jika dibandingkan dengan metode normal atau rempel tunas. Namun, kita akan tetap tunggu dan buktikan apakah nantinya jumlah total buah dari 4 tunas ini bisa mengalahkan lebatnya tanaman yang lain atau tidak. Sekarang kita sudah memasuki usia 57 hari setelah tanam. Ini adalah fase yang sangat menentukan. Mari kita cek lagi bagaimana hasil eksperimen kita. Di sebelah kanan, tanaman yang kita berikan teknik rempel tunas benar-benar menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Buahnya terlihat sangat lebat, bobotnya berisi, dan bahkan sudah ada buah yang warnanya mulai merah pekat atau sudah matang sempurna. Sementara itu, tanaman yang normal di sebelah kiri ternyata secara alami tidak terlalu banyak menumbuhkan tunas air di bawah. Akibatnya, secara fisik dan struktur buah, hasilnya hampir mirip dengan tanaman yang kita rempel tunas tadi. Buahnya juga sudah ada yang mulai menguning dan bersiap untuk menuju matang. Lalu, bagaimana dengan si potong pucuk yang di tengah? Bisa teman-teman lihat, sekarang setiap tunas barunya sudah dipenuhi oleh buah yang bergelantungan. Namun, ada satu catatan penting di sini. Di usia 57 hari ini, semua buahnya masih berwarna hijau segar. Belum ada satupun tanda-tanda perubahan warna menuju merah. Ini adalah bukti nyata bahwa tindakan potong pucuk saat tanaman sudah berbunga memang akan sangat menunda masa kematangan buah kita secara signifikan. Akhirnya, tepat di usia 63 hari. Inilah puncak yang kita tunggu-tunggu dari seluruh rangkaian eksperimen ini. Sekarang adalah waktunya kita memanen hasil kerja keras kita. Kesimpulan pertama, tanaman yang kita gunakan metode rempel tunas terbukti menjadi pemenang dalam hal kecepatan panen. Buahnya paling banyak yang sudah berwarna merah merona dan sudah sangat siap untuk dipetik. Jadi, bagi teman-teman petani yang mengejar perputaran modal cepat atau ingin panen lebih awal agar segera masuk ke pasar, metode rempel tunas ini adalah pilihan yang sangat efektif dan masuk akal. Kesimpulan kedua, untuk tanaman yang tumbuh secara normal, hasilnya ternyata masih cukup memuaskan. Waktu kematangan buahnya pun hampir berbarengan dengan metode yang rempel tunas tadi. Dan dari segi struktur pohon pun tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Kesimpulan ketiga, untuk tanaman yang kita berikan perlakuan potong pucuk, hasilnya memang tampak sangat menjanjikan. Pohonnya terlihat paling rimbun dan buahnya tersebar merata di setiap tunas yang kita pelihara. Namun, kendala tetap sama sampai hari ke-63 ini. Buahnya masih didominasi warna kuning kehijauan dan belum ada satupun merah sempurna seperti tetangganya. Jadi, potong pucuk memang menang dalam hal jumlah percabangan dan potensi lebat buah. Tapi ia harus kalah dalam hal kecepatan panen dan keseragaman matang di awal. Itulah hasil perbandingan lengkap dari 3 perlakuan berbeda: rempel tunas, potong pucuk, dan normal. Sekarang semua pilihan ada di tangan teman-teman semua. Silahkan nilai sendiri metode mana yang paling cocok dan paling menguntungkan untuk diterapkan di lahan atau kebun masing-masing, berdasarkan target panen yang ingin dicapai. Terima kasih banyak sudah menyimak eksperimen ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk kemajuan pertanian kita. Jangan lupa klik tombol like jika video ini membantu dan terus ikuti channel Tanpa Inisial Pertanian untuk tip praktek eksperimen lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.